Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Ketik di kolom komentar, Yesusku dahsyat. Amin. Yes. Saudara, kita mau bersyukur buat pagi hari ini. Sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, ya. Semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita boleh ada, semua karena Tuhan Yesus dahsyat, ya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal 17. Ya kan, kita bersyukur kita sudah ada dalam Imamat pasal 17. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bantu bagikan kembali ibadah doa pagi online ini, baik teman-teman di TikTok Live, teman-teman di Facebook Live, agar banyak umat Tuhan pagi hari ini cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memuji menyembah Tuhan, ya. Bantu bagikan, bantu di-share, sehingga teman-teman di sosial media kita boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima di pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur karena kita tahu hidup kita milik kepunyaan Tuhan. Kita bersyukur karena kita percaya apapun boleh terjadi, pergumulan, badai hidup, tantangan hidup, tapi satu hal yang kita percaya, Yesus memampukan saya, Yesus memberikan saya penghiburan, Yesus memberikan saya kekuatan, dan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu, ada masalah, nggak ada masalah, ya kan, tetap cari Tuhan. Karena Yesus menjanjikan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat sama-sama Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah ada dalam Imamat pasal 17. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ada beberapa teman-teman di kolom komentar bilang, pendeta sana udah terang, di tempat kita masih gelap. Saya ada di wilayah Indonesia bagian timur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tepatnya di Ambon dan lebih tepatnya lagi di Kilang, ya kan? Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, jadi semua karena anugerah. Selama masih diberikan kesempatan, ayo jadilah berkat, ya. Karena hidup kita ada untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan Tuhan, jadi berkat, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ayo sampaikan firman, ayo menginjil, sehingga pada akhirnya ada banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Imamat pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan pintu kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika ada seorang Israel yang menyembelih korban tetapi tidak dibawanya kepada Tuhan, melainkan dibawanya ke tempat-tempat yang lain, dibawa ke dukun, dibawa ke paranormal, dibawa ke orang pintar, orang tersebut dikatakan harus dilenyapkan. Kenapa? Karena tidak mempersembahkannya kepada Tuhan, tetapi mempersembahkan kepada hal-hal lain. Ya, kita lanjut dulu. Tetapi ayat yang kelima katakan apa? Maksudnya, dijelaskan saudara, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkan kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang bakar-bakaran, sebagai korban keselamatan. Ayat 6.
imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 7. Janganlah, perhatikan, mereka mempersembahkan lagi korban kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian tetapi tidak membawanya, perhatikan, kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu harus dilenyapkan. Sama-sama bilang sama saya, dilenyapkan. Harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan sampai di ayat 9. Kita lihat, Alkitab jelas mencatat bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Cemburu dalam arti begini saudara, kalau Tuhan mau, kita ini hanya menyembah kepada Tuhan. Jangan kepada roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Jangan kepada dukun-dukun. Jangan kepada paranormal. Hanya kepada Tuhan. Karena hukumnya seorang yang memberikan korban dan bukan kepada Tuhan, seorang yang menyembah bukan kepada Tuhan, hukumnya mati. Sampai sini ngerti ya saudara? Harus dilenyapkan. Tuhan tegas terhadap persimpangan atau sinkritisme. Tuhan tegas terhadap sinkritisme ini. Tuhan mau hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Tuhan mau hati kita hanya datang kepada Tuhan. Why? Kenapa? Karena dari Tuhan kita terima kehidupan. Saudara, Alkitab mencatat ketika manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah, maka Tuhan memberikan nafas hidup. Saat nafas hidup itu diberikan, Alkitab katakan maka tanah itu menjadi makhluk hidup. Jadi kita tanpa nafas hidup dari Tuhan, kita mesti sadar, kita tuh cuma debu, kita tuh cuma tanah. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di luar Tuhan, saya bukan apa-apa. Amin. Jangan sampai hati kita melekat bukan kepada Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel secara khusus dalam Imamat pasal 17 ayat pertama sampai 9 ini diingatkan bahwa ketika engkau memberikan korban persembahan, jangan kau berikan bukan kepada Tuhan, melainkan setiap korban persembahan yang disembelih itu harus bawa ke pintu kemah pertemuan. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Engkau yang masih percaya horoskop. Engkau yang masih percaya kuasa-kuasa kegelapan. Engkau yang masih percaya perdukunan. Engkau yang masih percaya bintang segala macam. Saudara dikasih dalam Tuhan, bertobat. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh apapun. Ketik di kolom komentar, hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Ya. Ketik di kolom komentar, hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tahu hidup kita ditentukan oleh Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang hanya mau datang, kita datang kepadanya, menyembah kepadanya, jangan kepada yang lain. Amin saudara. Hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu belajar untuk melakukan apa yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ayo bawa hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita itu gini. Saudaraku, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ya, kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur. Ya, orang yang tahu diri, orang yang sadar diri, ketika dapat pemberian sesuatu yang dahsyat, maka mereka akan bersyukur. Mereka akan berterima kasih. Bayangkan kalau misalnya kita sudah diberikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, tetapi justru kita hatinya bukan kepada pribadi tersebut, tetapi hati kita ada di tempat-tempat yang lain.
Nah hari ini, pagi ini secara khusus sudah dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, ayo datang sama Tuhan, biarlah hatimu hanya kepada Tuhan. Toh kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan kan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, tapi saya nggak menyembah dukun, pendeta. Saya udah nggak pernah main dukun, saya nggak pernah main kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin kita tidak terarah ke sana, ya. Tetapi kita sedang mengikatkan hati kita mungkin dengan pekerjaan kita. Kita sedang mengikatkan hati kita dengan hal-hal yang bukan memuliakan Tuhan. Engkau sedang mengalihkan pandanganmu bukan lagi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, tetapi engkau sedang terikat dengan pemberian Tuhan, terikat dengan berkat-berkatnya Tuhan. Engkau sedang menduakan Tuhan. Alkitab jelas mencatat, engkau bisa akan ditegur oleh Tuhan. Karena itu hati kita harus tetap melekat. Engkau diberkati Tuhan, engkau dipercayakan hal-hal yang baik sama Tuhan, bersyukur. Tetapi jangan biarkan hatimu melekat kepada pemberiannya, tetapi biarlah hatimu melekat hanya kepada Tuhan. Nah hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, biarlah kalau engkau mau mempersembahkan hidupmu, persembahkan kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dimanapun saudara menyaksikan doa pagi online ini, dari tempat ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Hidup kita Tuhan yang atur. Hidup kita dipegang sama Tuhan. Hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu ayo sama-sama. Jangan lagi mendua hati. Biarlah hanya Tuhan yang kita sembah. Bukan lagi keegoan kita. Bukan lagi pekerjaan hobi kita. Bukan lagi apapun yang bukan Tuhan. Tetapi hanya Tuhan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tetap selalu ikat hatimu kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu terikat dengan apapun juga. Alkitab katakan barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari secara khusus mengikuti live dari TikTok, live dari Facebook. Dari kilang ini saya mau berdoa buat saudara. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami hari ini. Kami kembali boleh datang memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur, sebab ketika kami memulai hari kami bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan. Tuhanlah yang memberikan kami pertolongan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami mengerjakan segala sesuatunya. Dan Tuhan yang mampukan kami untuk tetap selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba dari tempat ini, hamba lepaskan berkat buat umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap teman-teman yang di TikTok, setiap teman-teman yang di Facebook, yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, Tuhan, kami percaya hidup kami milik Tuhan. Kami sudah diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Itu sebabnya biarlah hati kami hanya, hidup kami hanya kami abdikan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, hamba percaya di dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita percaya firman Tuhan iya dan amin. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Sehingga biarlah hati dan hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah satu-satunya pusat kehidupan kami. Sebab dari Tuhan kami menerima keselamatan. Bapak, hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga demi rumah tangga, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga pagari suami dan istri dalam nama Yesus. Hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Sehingga mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada pergumulan mereka hari-hari ini deh Tuhan, di dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa biar Allah pulihkan. Sehingga suami dan istri tetap terus hidup takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi. Ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup suami istri yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan,
Kalau di antara mereka yang sedang pekerjaannya sedang merosot, usahanya sedang hancur, hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, Engkaulah yang memberkatinya ya Bapa. Itu sebabnya kami berdoa dari tempat ini, baik hamba dari tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing, hamba lepaskan berkat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati apa yang mereka usahakan. Engkaulah Allah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Dengan kedua tangan mereka dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hari-hari sedang berusaha, engkau yang hari-hari sedang berbisnis, ingat dan peganglah firman Tuhan. Alkitab jelas mencatat, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun juga yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan, dari Tuhanlah kita menerima segala yang baik. Bapa, dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa dari tempat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Oh, setiap mereka suami istri yang memiliki kerinduan untuk hadir keturunan dalam rumah tangga mereka, dari tempat ini hamba lepaskan berkat demi nama Yesus. Allah yang memberkati, Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi pasangan suami istri yang memiliki kerinduan adanya keturunan dalam rumah tangga mereka, dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga setiap mereka mengandalkan Tuhan, sebab dari Tuhan datang kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada pagi hari ini. Engkau orang-orang muda pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang muda. Bapa, dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat dari tempat ini buat setiap mereka orang-orang muda dimanapun mereka berada. Masa depan mereka berhasil dan beruntung. Hari depan mereka penuh harapan. Karena hamba percaya mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan bentuk dan Tuhan jadikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun orang-orang muda ini berada, hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati Tuhan. Hari depan mereka diberkati Tuhan. Diluputkan dari segala pergaulan yang buruk. Dalam nama Yesus, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Mereka dijaga, diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan melingkupi mereka. Bapak, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang bergumul ya Tuhan dengan pasangan hidup, mereka rindu ada dapatnya pasangan hidup dalam hidup mereka. Hari ini dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang-orang tua, mama atau papa yang berdoa buat anak mereka, hari ini kami satukan hati kami Bapa. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan. Mereka yang berdoa untuk pertobatan anaknya, di dalam nama Yesus Tuhan jamah setiap anak-anak yang mereka doakan. Nama-nama yang mereka sebutkan setiap hari dalam doa-doa yang ada. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang mendengarkan setiap seru doa kami orang-orang tua yang ada. Anak-anak kami dalam perlindungan Tuhan, anak-anak kami dalam penjagaan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, berhasil dan beruntung ada dalam hidup orang-orang muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa. Sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, bahkan kami tidak ada dalam satu zona waktu yang sama, tapi kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung, namun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba lepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Sehingga pada akhirnya tergenapi firman Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan pagi hari ini, yang bimbang sudah Tuhan teguhkan pagi hari ini. Kami percaya ada jalan
keluar tatkala kami memulai hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Yesus ada di depan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota-kota di mana kami anak-anak Tuhan tinggal dan berada, diberkatilah oleh Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami dijauhkan daripada segala bencana alam. Dalam nama Yesus Tuhan, kota kami damai dan diberkati Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia selamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami, kepala-kepala desa diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, rencana 2024 akan ada pemilihan umum, biar ada anugerah Tuhan, ada keamanan atas bangsa kami, keadaan aman, keadaan kondusif di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat gereja-gereja, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, diberkatilah dalam nama Yesus, sehingga gereja-gereja terus bergandengan tangan bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan bersatu untuk tetap terus menegakkan kerajaan Allah dan kebenaran dan kasih. Allah memberkati program doa pagi online ini, sehingga terus boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan melalui program doa pagi online ini, Injil tersebar ke ujung-ujung bumi dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini Allah. Kami terima sebab tergenapi janji Tuhan. Apapun yang kami doakan dan kami minta, kami percaya bahwa Yesus sudah menjawabnya sempurna dan tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari Kilang, Maluku, saya berdoa agar setiap kita tetap terus setia ikut Tuhan, agar setiap kita tetap terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, ingatlah, saya masih punya Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan. Kita harus tetap setia, kita harus tetap semangat, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.